Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wa rusukh wa taubatin nasuh wa solahil jasadi wa ruha ila hadratin nabil mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ila sahibil musannif Syekh Badruddin ibnu Jamaah wa ala kulli mana wa aslafuna salihin bihaqqin nabi wa alin nabi wa biwilayati alih wa bijahi bani alawi wa bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Insya Allah ini bab terakhir daripada adab seorang guru, seorang yang alim untuk dirinya sendiri. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qal al-hadi asyara. Al-hadi asyara adapun yang ke-11 daripada adab orang yang berilmu, seorang guru untuk dirinya sendiri. Apa adab seorang guru? Itu anla yastankifa agar tidak menolak. Itu anla yastankifa agar tidak menolak siapa alim. An yastafida agar meminta faidah. An yastafida agar meminta faidah. Siapa alim ma akan ilmu. Ma akan ilmu la ya'lamuhu la ya'lamu tidak mengetahui siapa alim hu akan ilmu. La ya'lamuhu la ya'lamu tidak mengetahui siapa alim hu akan ilmu. Mimman itu tetap dari seseorang. Mimman itu tetap dari seseorang. Huwa adapun man. Huwa adapun man itu dunahu selain man. Itu dunahu selain man. Mansiban halnya di bawah. Mansiban halnya di bawah. Au nasaban atau halnya nasab. Au sinnan atau halnya usia. Bal akan tetapi yakunu ada siapa alim itu harison bersungguh-sungguh. Itu harison bersungguh-sungguh alal faidati atas faidah atau ilmu ya. Alal faidati atas ilmu. Haisu sehingga kanat ada apa faidah. Haisu sehingga kanat ada apa faidah. Wal hikmatu dan adapun hikmah atau ilmu. Wal hikmatu dan adapun hikmah atau ilmu itu dolatul mu'mini barang yang hilang. Itu dolatul mu'mini barang yang hilang. Yaltakitu memungut siapa mukmin ha akan hikmah. Yaltakitu memungut siapa orang mukmin ha akan hikmah. Haisu sehingga, haisu sekira-kiranya, haisu sehingga wajada mendapatkan siapa mukmin ha akan hikmah. Wajada mendapatkan siapa mukmin ha akan hikmah. Jadi adab adab seorang guru, seorang yang berilmu, seorang yang alim untuk dirinya sendiri, yang ke-11 itu adabnya seorang alim itu jangan menolak ilmu yang dia tidak ketahui. Jangan menolak ilmu yang dia tidak ketahui. Nah, gimana maksudnya? Mimman huwa dunahu mansiban au nasaban au sinnan. Jadi kan terkadang kita ini bukan hanya guru ya. Terkadang kita ini gara-gara yang ngomongnya bocah kecil, padahal ilmu itu kita nggak tahu, kita apaan sih bocil tahu apa kayak gitu. Atau orang yang secara nasab lebih rendah, misalkan itu mah dia mah anak orang miskin, ngomong kayak gitu udah nggak usah didengerin, padahal itu ilmu, tapi kita nggak mau nerima. Nah, adab orang yang berilmu, seorang guru yang alim itu harus menerima ilmu dari manapun,
nggak ngelihat itu lebih rendah di bawah dia, nggak ngelihat nasabnya lebih rendah di bawah dia, atau usianya di bawah dia, nggak ngelihat itu. Jadi adab orang yang berilmu itu harus menerima ilmu dari manapun, dari manapun. Jangan mentang-mentang orang yang ngomong itu lebih muda, jangan mentang-mentang orang yang bicara itu nasabnya lebih rendah daripada kita, terus kita nggak mau nerima ilmu, nggak kayak gitu. Adab seorang yang alim itu ambil ilmu dari manapun. Bahkan kata pepatah, khudhil hikmata walau min fammil bahaim. Ambillah hikmah, ambillah ilmu walaupun itu keluar dari mulut binatang. Walaupun keluar dari mulut binatang. Maksudnya apa? Maksudnya ambil ilmu di mana aja. Ya, emang binatang tidak bisa bicara tentang keilmuan ya. Tapi banyak kisah inspirasi dari binatang-binatang yang luar biasa. Di antaranya kan eh, di antaranya kan kisah-kisah yang ada di kalangan para sufi itu, yang anjing bisa bicara. Tapi sebenarnya binatang-binatang itu bisa bicara sih. Ada segelintir manusia wali kekasih Allah yang bisa mendengar suara-suara binatang. Ya, termasuk di antaranya Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sebenarnya ini keluar dari materi ini, tapi ada sangkut pautnya. Jadi ketika Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami itu hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah di suatu masjid, beliau dengan jubahnya pergi ke masjid itu jalan kaki. Di tengah perjalanan beliau melihat ada anjing yang sedang minum. Jadi ada air kayak comberan begitu, itu anjing lagi minum di situ. Lah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami lewat sambil ke samping, nyampingin tuh, takut kena najis. Sambil ngangkat jubahnya, angkat jubahnya. Udah ngelewatin itu, tiba-tiba ada suara dari belakang. Ya Aba Yazid, katanya engkau ini seorang kekasih Allah. Katanya engkau ini adalah seorang ulama yang sudah mencapai makom luar biasa. Masa iya gara-gara seekor anjing yang engkau lewati, engkau merasa lebih mulia daripada yang lain? Jadi Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini kena sindiran dari anjing. Ya, ini salah satu daripada karomah beliau bisa mendengar suara anjing. Jadi anjing itu kurang lebih katakan, wahai Abu Yazid, kamu jangan merasa lebih mulia dari siapapun, bahkan dari aku yang anjing gitu. Walaupun aku ini najis, tapi kamu jangan merasa lebih mulia dari siapapun. Ketika engkau mengangkat jubahmu untuk menghindariku, di hatimu ada rasa lebih baik daripada diriku yang merupakan anjing. Terus kata anjing ini katakan, seandainya engkau mengenai najisku, engkau bisa sucikan dengan 7 basuhan dengan debu. Tapi hatimu yang merasa lebih baik daripadaku itu, wallahi samudra pun tidak akan bisa menyucikannya. Samudra pun tidak akan bisa mensucikannya. Itu sindiran yang luar biasa itu, yang membuat kehidupan Imam Abu Yazid ke depannya lebih baik lagi. Bayangin, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau merupakan bak Jibril. Keilmuan Al-Quran ada pada dirinya. Luar biasa, nggak ada yang lainnya. Salah satu keistimewaan atau rikoh Naqsyabandiyah adalah jalur sanadnya itu ada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Itu luar biasa itu. Siapa yang ngajarin? Anjing yang ngajarin. Anjing yang ngajarin. Kok bisa begitu anjing bisa bicara? Lah, ini mah kekasih Allah, levelnya beda. Bisa dengar suara binatang. Jangan main-main. Jadi ini ada sangkut pautnya nih. Karena kita banyak dosa, kita nggak bisa dengar tuh suara kucing-kucing yang minta ayam pas kita makan ayam. Kita lagi makan nih, misalkan chicken, ada kucing nyamperin, meong, meong, meong. Kita mah risih tuh, tendang aja udah, tendang, atau kita masuk ke kamar, kita kunci. Itu kalau kucing bisa ngomong, itu kayaknya nyindir juga itu. Ya, jadi ambillah ilmu, adab seorang alim, ambillah ilmu dari manapun, dari siapapun.
ya, walaupun itu keluar dari mulut binatang. Ada seorang alim tuh ya. Qala telah berkata siapa Sa'ud bin Jubairin, Al-Imam Sa'id bin Jubair Al-Asadi. Ya. Apa kata beliau? La yazalu la yazalu tetap la yazalu tetap siapa ar-rajulu seseorang. Siapa ar-rajulu seseorang itu aliman berilmu, alim. Ma ma selama ta'allama belajar siapa rojul. Ma selama ta'allama belajar siapa rojul. Fa'idha maka apabila taroka meninggalkan siapa rojul. Fa'idha maka apabila taroka meninggalkan siapa rojul. At-ta'alluma akan belajar. At-ta'alluma akan belajar. Wadhonna dan berprasangka siapa rojul. Wadhonna dan berprasangka. Wadhonna dan berprasangka siapa rojul. Annahu sesungguhnya rojul qad istagna ya, atau qad istagna sungguh merasa cukup siapa rojul. Qad istagna sungguh merasa cukup siapa rojul. Waktafa dan merasa cukup siapa rojul. Bima dengan apapun ingdahu yang dimiliki rojul. Ingdahu yang dimiliki rojul. Bahwa adapun rojul itu ajhalu bodoh parah. Itu ajhalu bodoh banget. Ma akan apapun yakunu yang ada apa rojul. Yakunu yang ada apa rojul. Jadi ada Al-Imam Sa'id bin Jubair, beliau katakan la yazalur rojul aliman ma ta'allam. Orang kalau belajar, orang kalau terus-terusan belajar itu bisa dikatakan alim. Fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Lalu kata beliau, kalau orang itu berhenti belajar, apalagi dia punya perasaan, cukup nih ilmu gua. Lah itu mah orang bodoh katanya, orang bodoh. Waqtafa bima indahu fa huwa ajhul ma yakun. Dia merasa cukup akan dirinya, kayaknya gue udah cukup nih ilmu nahunya, udah pulang ngajar gitu, ngajar. Nah, merasa seperti itu bodoh. Kata Al-Imam Sa'id bin Jubair, ya. Sa'id bin Jubair. Jadi orang itu bisa dikatakan alim ketika dia terus-menerus belajar. Makanya kan ada seorang alim itu dia harus terus-terus belajar sampai mati. Terus ketika seorang itu berhenti belajar, apalagi dia menganggap dirinya sudah bisa dan tidak mau belajar lagi, wah itu udah disitulah awal kebodohan dia. Karena ilmu sampai kapanpun tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Bahkan ilmu fikih di era Rasulullah sampai era sekarang tuh terus diperbaharui. Itu ilmu fikih doang, belum yang lain. Wa ansyada dan menyairkan, wa ansyada dan menyenandungkan, wa ansyada dan telah menyandungkan siapa ba'dul Arabi para puitis Arab, wa ansyada dan telah menyandungkan atau menyanyikan siapa ba'dul Arabi sebagian sastrawan Arab. Apa katanya? Walaisal ama tulusu ali wa innama tamamul ama tulusu kuti alal jahli. Walaisal ama dan bukanlah orang buta. Walaisal ama dan bukanlah orang buta. Apa? Tulus su'ali orang yang banyak nanya. Apa? Tulus su'ali orang yang banyak nanya. Wa innama tamamul ama dan adapun orang yang benar-benar buta. Wa innama tamamul ama dan adapun orang yang benar-benar buta itu tuh bukan khobar. Apa tulu? Oh ya khobar. Itu tulus sukuti terus diam. Diam terus. Itu tulus sukuti diam terus. Alal jahli atas kebodohan. Alal jahli atas kebodohan. Jadi ada syair Arab yang dikatakan di sini yang di-spill ya, walaisal amatulu su'ali wa innama tamamul amatulu sukuti alal jahli. Orang yang buta itu bukan orang yang banyak nanya. Bukan.
gara-gara ada orang banyak nanya, dia buta. Bukan, orang buta itu bukan seperti itu. Tapi orang buta itu wa inna matamamul amatul sukuti ala jahli. Ketika dia diam, dia bodoh nih, nggak tahu apa-apa, tapi dia diam gitu. Ya dia nggak belajar, ya dia nggak nanya. Itulah orang yang buta. Kata para penyair, itulah orang yang buta. Jadi orang buta itu bukan dia yang terus-terusan nanya. Kan orang buta kan gambarnya kan begini. Ini ke kiri atau ke kanan nih? Ini depan ada lubang nggak gitu kan? Itu orang buta kan. Tapi orang buta itu bukan seperti itu. Gambaran doang ini ya. Tapi orang buta adalah udah tahu dirinya tidak bisa, dia nggak mau nanya. Udah tahu dirinya nggak bisa, dia nggak mau belajar. Gitu. Wakana dan ada siapa jamaatun segolongan ulama. Wakana dan ada siapa jamaatun segolongan ulama minas salafi dari salaf, kalangan salaf. Ya, ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu generasi salaf tuh. Generasi keemasan ulama-ulamanya. Yastafiduna mengambil ilmu siapa ulama salaf. Yastafiduna mengambil ilmu siapa ulama salaf min tolabatihim dari muridnya ulama salaf. Min tolabatihim dari muridnya jamaah. Ya. Min tolabatihim dari muridnya jamaah. Ma akan laisa bukanlah indahum di samping mereka. Ma akan yastafiduna mengambil ilmu siapa ulama salaf, ya siapa jamaatun min tolabatihim dari murid-muridnya jamaah, dari murid-muridnya ulama salaf. Ma akan ilmu laisa bukanlah indahum milik mereka. Indahum milik mereka, dzorof. Nah, jadi ulama-ulama salaf dulu itu banyak di antara mereka yang mereka ini mengambil ilmu atau belajar lagi ke muridnya. Nah, di sini dikatakan qala telah berkata siapa Al-Humaidi, Al-Humaidiyyu, Imam Al-Humaidi, wa huwa adapun Imam Al-Humaidi itu tilmizu Syafi'i, murid daripada Imam Syafi'i. Itu tilmizu Syafi'i, murid daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Al-Humaidi? Sohibatu menemani siapa saya. Sohibatu menemani siapa saya. Bentar dah, mengganjal banget nih kayaknya. Alhamdulillah. Sohibatu menemani siapa saya. Kata Al-Imam Al-Humaidi. Asy-Syafi'iyya akan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyya akan Imam Syafi'i. Min Makkah dari kota Makkah. Ila Misra sampai ke negeri Mesir, kota Mesir. Fakungtu maka ada siapa saya. Astafidu mengambil ilmu, mengambil faidah siapa saya. Minhu daripada Imam Syafi'i. Minhu dari Imam Syafi'i. Al-Masaila akan beberapa masalah fikih. Al-Masaila akan beberapa masalah fikih. Wakana dan ada siapa Imam Syafi'i. Yastafidu mengambil manfaat. Yastafidu mengambil manfaat siapa Imam Syafi'i. Mengambil ilmu. Minni dariku al-hadis akan ilmu hadis. Jadi ada Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi ini adalah murid daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini beliau cerita, kata Imam Humaidi. Sahibtu Syafi'i min Makkah ila Misr. Fakuntu astafidu minhul masail. Wa kana yastafidu minnil hadis. Jadi kata Imam Al-Humaidi, saya pernah menemani Imam Syafi'i berangkat dari Makkah ke Mesir. Nah, di perjalanan saya mendapatkan banyak ilmu daripada Imam Syafi'i. Karena gurunya, ya kan. Nah, tapi Al-Imam Syafi'i kana yastafidu minnil hadis. Tapi kata beliau nih, kata muridnya Imam Syafi'i,
Imam Syafi'i juga mengambil ilmu, mengambil faidah daripada saya, yaitu ilmu hadis. Yaitu ilmu hadis. Wa qala, dan telah berkata siapa Ahmad bin Hanbalin, Ahmad bin Muhammad bin Hambal nama aslinya. Ya. Al-Imam Ahmad, Hanabilah. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Qala telah berkata Qala telah berkata, lana kepada kami, siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Antum, adapun kalian, itu a'lamu, lebih mengetahui, bil hadisi, dengan hadis, minni, dariku. Fa idza, maka apabila sahha, ada hadis yang sahih. Fa idza, maka apabila sahha, ada hadis yang sahih, indakum, menurut kalian, sahha, ada yang sahih, indakum, menurut kalian, apa al hadisu, hadis, faqulu, maka katakanlah siapa kalian, lana, bagi kami, lana, kepada kami, hatta akhudha bihi, sehingga mengambil siapa saya, bihi, dengan hadis tersebut. Ini sama nih kayak tadi. Bukan sama sih, maksudnya selaras gitu. Jadi Imam Ahmad bin Hambal juga katakan, Imam Syafi'i itu pernah bilang kepada kami. Apa Imam Syafi'i katakan? Antum a'lamu bil hadis minni. Antum a'lamu bil hadis minni. Kalian ini lebih paham hadis daripada saya, kata Imam Syafi'i. Fa idza sahha indakumul hadis faqulu lana hatta akhudha bihi. Jadi nanti kalau ada hadis yang sahih, tolong katakan kepada saya. Maka saya akan mengambil hadis tersebut. Seperti itu. Tapi ini salah satu ketawaduan daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bukan berarti Imam Syafi'i nggak paham ilmu hadis, bukan ya. Bukan. Tapi Imam Syafi'i lebih fokus kepada ilmu fikih dan usul fikih. Beliau bukan tidak ya bahasanya apa ya. Beliau fokusnya ke situ gitu. Bukan berarti beliau tidak mengerti ilmu hadis, rijalul hadis, bukan. Paham Imam Syafi'i, paham betul. Cuman yang bergelut di dunia itu saat itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Saat itu adalah Al-Imam Al-Humaidi yang merupakan murid-muridnya. Maka beliau sendiri dengan ketawaduan beliau katakan, kalau kalian wahai murid-muridku, Al-Imam Al-Humaidi, Al-Imam Ahmad bin Hambal, menemukan hadis yang sahih, katakan kepada saya, karena kalian lebih tahu. Itu salah satu daripada ketawaduan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bukan berarti beliau nggak ngerti hadis, bukan. Sama halnya Imam Al-Ghazali katakan begitu. Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan seperti itu. Lemah dalam bidang hadis. Wah, bukan berarti beliau tidak bisa. Wah, jangan macam-macam ya. Ulama dulu beda. Kalau saya katakan sekarang saya nggak bisa mantik, itu benar-benar bego saya, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ulama dulu, guru-guru kami, ada sebagian bilang begitu. Wah, itu kalau udah ngomong begitu, bukan berarti dia nggak paham. Cuman dakikul dakoik ya. Dakikul dakoik atau dakoikul dakoiknya tuh yang jerumatnya itu mungkin beliau belum memasuki ke ranah sana. Jadi ini salah satu contoh daripada beberapa ulama, beberapa para guru yang mereka belajar ke muridnya, mereka mengambil faidah kepada muridnya. Jadi adab orang alim, dia harus mengambil ilmu dari manapun, hatta sampai muridnya sendiri, nggak apa-apa ambil. Banyak kan kisah-kisah seperti itu. Kiai Haji Syekhona Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Itu gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syekhona Khalil belajar hadis lagi kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada kan redaksi kayak gitu. Itu benar sahih itu adanya. Jadi dalam suatu majelis beliau hadir ke majelis muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Begitu juga yang terjadi di Jabodetabek ini, ya, di ulama Jakarta ini. Mu'allim Syafi'i Hadzami yang merupakan Sayyidul Fuqaha itu punya murid banyak. Di antaranya ada Mu'allim Ubaidillah Hamdan, ada almarhum Kiai Haji Saifuddin Amsir, ada Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Wah, itu fikih-fikih yang hidup
di Jakarta itu. Luar biasa itu murid-muridnya. Nah itu di antara murid daripada Mu'allim Syafi'i Hadzami juga ada almarhum Kiai Haji Bunyamin Muhammad. Ya. Pernah seketika, bukan seketika deh, sering bahkan ya diceritakan Mu'allim Syafi'i Hadzami ini datang ke majelisnya, ke majelis taklimnya Kiai Haji Kiai Haji Bunyamin Muhammad. Datang tuh ke majelisnya Kiai Haji Bunyamin Muhammad untuk belajar. Bukan berarti beliau ilmunya lebih tinggi daripada Mu'allim Syafi'i Hadzami, bukan. Tapi itu contoh ya. Itu juga buat contoh. Jadi ulama itu bahkan di Nusantara sendiri banyak yang mereka belajar lagi kepada murid-muridnya, mengambil faidah lagi. Tapi bukan berarti guru yang belajar ke murid itu ilmunya lebih rendah daripada si murid ya. Bukan berarti begitu. Tapi itu sebagai contoh kita ini harus tawadu. Ya, kita ini harus tawadu. Jangan mentang-mentang kita seorang guru, kita ogah belajar sama murid. Kita ogah belajar sama yang lebih muda. Jadi adabnya orang yang berilmu, kita harus belajar kepada siapapun. Ya. Saya pernah katakan, kalian semua bebas baca apa aja, bebas. Mau baca Quran, mau baca Injil, ya walaupun Injil udah berubah-berubah, mau baca kitab Kristen juga nggak apa-apa. Bebas baca apapun di dunia ini, tapi jangan berhenti berpikir. Kalian boleh capek membaca, boleh, tapi jangan berhenti berpikir. Jangan berhenti berpikir. Wasoha dan sahih ya, dan benar adanya. Apa riwayatu jamaatin, riwayat beberapa ulama. Wasoha dan benar adanya apa riwayatu jamaatin, riwayat beberapa kalangan ulama. Minas sahabati dari sahabat, anit tabi'ini kemudian ke era tabi'in. Nah ini ada min, ada an nih. Dua-duanya sama kan dari kan? Dua-duanya sama kan dari. Itu min itu darinya tuh deket gitu. Misalkan dari sini ke sini. Nah, itu min tuh kayak gitu. Tapi kalau an dari sini ke sana, ke Sumatera, dari sini ke sana ke Subang misalkan. Itu bedanya begitu. Jadi ada riwayat ini sahih ya. Riwayat tentang beberapa ulama yang belajar lagi kepada gurunya ini sahih adanya, benar adanya. Itu terjadi di kalangan sahabat. Terus terjadi lagi di anit tabi'in. Terus melampaui ruang dan waktu yang lama baru ke tabi'in. Jadi darinya tuh jauh gitu. Makanya pakainya an. Wa ablagu dan wa ablagu dan wa ablagu dan itu yang lebih mendalam. Wa ablagu dan itu yang lebih mendalam min dzalika kullihi dari itu semua, min dzalika kullihi dari semua itu, ya, dari semua itu. Ihi-nya tuh kembali ke dzalika, dzalikanya kembali ke kisah-kisah yang tadi, yang banyak ulama yang belajar ke murid-muridnya. Wa ablagu dan itu mendalam, wa ablagu dan itu lebih ngena, lebih mendalam, min dzalika kullihi dari semua itu, ya. Min dzalika kullihi dari semua itu, qiraatu Rasulillahi adapun membacanya Kanjeng Nabi. Qiraatu Rasulillahi adapun membacanya Kanjeng Nabi ala Ubayyin atas sahabat Ubay ya. Ala Ubayyin atas Ubay. Wa qala dan telah berkata siapa Kanjeng Nabi, amaroni amaro telah memerintahkan ni akan diriku siapa Allah an akro'a agar membaca siapa saya alaika atas engkau. Nah ini juga salah satu daripada redaksi hadis yang membantah Nabi Muhammad itu al-ummi, yang katanya Nabi Muhammad itu buta huruf dan nggak bisa baca. Ini salah satu bantahannya nih. Ini redaksi hadisnya seperti ini, amaronillahu an akro'a alaika.
Jadi Kanjeng Nabi itu disuruh baca kepada sahabat Ubay. Nih, lafaznya akro loh, ikro lafaznya. Ini salah satu daripada riwayat hadis yang dapat membantah Rasulullah itu eh, sebenarnya bisa membaca, bisa menulis ya. Karena lucu aja gitu. Nabi yang paling sempurna, ya, Nabi yang paling sempurna dikatakan memiliki kekurangan, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nanti itu ada di penjelasan. Penjelasan yang lampau-lampau itu udah. Tapi kayaknya di sini udah nggak ada penjelasannya. Karena ini kita bahas adab ya, bukan akidah. An akroa agar membaca siapa sayanya itu Nabi Muhammad ya. Alaika atas engkau wahai Ubay, alaika atas engkau. Baca apa? Lam yakunil ladina kafaru al-bayyinah ya. Ayat pertama. Qalu berkata siapa ulama? Qalu berkata siapa ulama? Min fawaidihi dari beberapa faidahnya ya, daripada faidah hadis tersebut. Min fawaidihi dari beberapa faidah hadis tersebut, an la yamtani'a agar tidak menolak, an la yamtani'a agar tidak menolak siapa al-fadilu orang yang utama, guru-guru segala macam. Al-fadilu siapa orang yang pertama, minal akhdi dari mengambil, anil mafduli dari yang di bawahnya, anil mafduli dari yang di bawahnya. Annya itu pakai an lagi, bukan pakai min, jadi bawah banget. Jadi ada riwayat hadis begini. Jadi ada riwayat hadis Rasulullah bilang amaronillahu an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru. Jadi ada hadis yang menyatakan wahai Ubay, saya diperintahkan oleh Allah untuk membacakan ayat lam yakunil ladina kafaru kepadamu. Di situ sahabat Ubay ini bertanya lagi, Allah menyebut namaku wahai Rasulullah? Iya, menyebut nama Allah. Di situ Sayyidina Ubay menangis. Nangis. Siapa yang nggak getar? Namanya disebutkan langsung oleh Allah. Nah, dari redaksi hadis ini ulama katakan qalu min fawaidihi an la yamtani al-fadil min al-akhdi anil mafdul. Para ulama katakan ini adalah di antara faidahnya, yaitu orang yang memiliki kedudukan tinggi, Kanjeng Nabi. Itu Nabi Muhammad bisa mengambil faidah daripada sahabatnya. Jadi kalau bahasa gambarnya begini, bahasa gambarnya. Ini Nabi Muhammad pengen setoran ke sahabat Ubay, pengen setoran lam yakunil ladina kafaru, baca ini ke hadapan Sayyidina Ubay, kayak gitu, Kanjeng Nabi itu. Itu kan seakan-akan kan kayak Nabi pengen belajar ke Sayyidina Ubay kan. Itu kan seakan-akan kayak gini, tapi bukan. Tapi bukan kayak gitu, tapi seakan-akan kayak gitu. Seakan-akan Allah ngasih tahu, wahai Muhammad, kamu harus ngambil ilmu dari siapapun. Nah, itu tuh pelajaran buat kita gitu. Bahwa Nabi yang sempurna disuruh sama Allah beretika bisa ngambil ilmu dari bawah gitu, dari kalangan bawah. Kan manusia sempurna kan cuma Kanjeng Nabi kan, gitu. Eh, ini mah gambaran kasar saya ya. Gambaran kasar saya itu dalam hadis ini, itu Rasulullah itu kayak setoran ke sahabat Ubay. Itu kan seakan-akan kan Rasulullah berguru ke sahabat Ubay. Tapi ini gambaran kasar, bukan berarti berguru beneran, bukan. Ini gambaran aja. Jadi Allah pengen mendidik Kanjeng Nabi nih. Bahwasanya nanti umatnya harus ngikutin begini nih. Jangan karena udah di atas nggak bisa ngambil ilmu ke bawah, jangan. Wallahu a'lam bishawab.
Benang merah daripada poin yang ke-11 itu, belum ya, maaf. Benang merah daripada poin yang ke-11 itu, adab seorang guru, adab seorang yang alim, adab yang memiliki ilmu, itu dia harus terus-terusan belajar. Dan jangan menolak dalam hatinya ilmu dari orang yang lebih rendah dari dia. Jangan menolak ilmu dari muridnya. Jangan menolak ilmu dari orang yang memiliki nasab rendah. Jangan. Mentang-mentang anak kiai, dia nggak mau nerima ilmu dari murid bapaknya. Oh, enggak lah, itu murid bapak saya, ngapain? Adabnya bukan kayak gitu ya. Jangan mentang-mentang dia seorang Habib, keturunan Kanjeng Nabi, dia nggak mau ngambil ilmu daripada kiai. Jangan yang kayak gitu. Adabnya tidak baik ya. Adab seorang berilmu, dia harus mengambil ilmu dari manapun. Ditambah, jangan berhenti berpikir. Tuh poinnya ya. Yang ke-11 itu, adabnya seorang yang berilmu, dia harus mengambil ilmu dari siapapun, tanpa melihat usia, tanpa melihat nasab, tanpa melihat dia itu murid, ambil ilmu dari manapun. Dan satu lagi, jangan berhenti berpikir. Karena ketika berhenti berpikir, di situ letak kesalahan atau kesesatan ada. Wallahu a'lam bishawab.